4010 195. Dosen pengampunya Bapak Ketua Samosir, SPD MSI. Minggu ini kita akan membahas topik 5 tentang bagan alir. Yang pertama, kita akan menjelaskan teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of, penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Diagram arus data. Sebuah FDFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam penyusunan DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. Berikut adalah simbol diagram arus data. Pertama, sumber dan tujuan data. Itu adalah karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Yang kedua, arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses diagram dengan anak panah. Berikutnya, penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal paralel. Selanjutnya, simbol proses transformasi. Penjelasannya, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Bagan alir forecast. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda. Agar dapat dengan mudah dikenali, bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain: pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk penyimpanan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem.
komputer. Lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagian alir serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagian alir tersebut. Simbol bagian alir. Yang pertama, simbol dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Simbol kedua, dokumen rangkap. Penjelasannya digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen atau pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Simbol yang ketiga, input atau output jurnal atau buku besar adalah penjelasannya digunakan untuk menggambarkan berbagai media, input dan output dalam sebuah bagian alir program menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alir dokumen. Simbol yang keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal, CRT, atau monitor komputer PC. Selanjutnya, simbol pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Simbol terminal komputer pribadi yaitu simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbol pemrosesan komputer adalah sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Simbol kegiatan manual adalah sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Simbol kegiatan campuran adalah sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Simbol kegiatan pemasukan data offline adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline. Entry data ke disket register cache. Simbol disk bermagnet adalah data disimpan sebagai permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Simbol pita bermagnet adalah data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Simbol disket bermagnet adalah data disimpan dalam disket. Simbol penyimpanan online adalah data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media device akses seperti disket. Simbol arsip adalah arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N itu urut nomor, A urut abjad, T urut tunggal. Simbol arus dokumen atau pemrosesan adalah arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Simbol arus data atau informasi adalah sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Simbol hubungan komunikasi adalah transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain, melakukan saluran komunikasi. Simbol pada halaman berbeda adalah menghubungkan bagian alir yang berada di halaman yang berbeda. Simbol penghubung dalam sebuah halaman adalah menghubungkan bagian alir pada sebuah halaman untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Simbol arus barang adalah
Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagian alir dokumen. Simbol terminal adalah yang digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Simbol keputusan adalah sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Simbol anotasi adalah tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagian klarifikasi. Jenis bagian alir. Bagian alir dokumen. Bagian alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagian alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagian alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flow chart. Bagian alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagian alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagian alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para bagian alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjelaskan sebuah program. Bagian alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagian alir ini. Pedoman pembuatan diagram alir. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya dalam hal menghitung pajak penjualan. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkup dan rek dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol kontekstor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan sebelumnya bila percabangannya diperlukan. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan atau perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Contoh, lampu di atas percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Kedua, perulangan itu digunakan
untuk mengulang suatu proses. Pengulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi atau keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Terima kasih sudah menyaksikan video kami di topik 5. Tunggu video selanjutnya di topik 6 tentang sistem pengendalian internal SIA. Terima kasih.